Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Safiatul Munawaro dengan NIM A1C221075 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik, yaitu uji ANOVA. Analysis of variance atau ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang biasanya digunakan untuk menguji perbandingan dua atau lebih rata-rata suatu data populasi atau sampel. ANOVA sering diistilahkan dengan uji F atau Fisher test yang merupakan lanjutan dari uji T. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, tentu kita harus tahu dulu tujuan dan fungsi dari apa yang kita lakukan. Tujuan dan fungsi dari uji ANOVA yaitu untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Sedangkan fungsinya untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari dua atau lebih kelompok data. Syarat dari uji ANOVA ada 3. Yang pertama yaitu random sampling, yang kedua multivariate normality, dan yang ketiga homogeneity of variance. Nah, dalam uji ANOVA ini terbagi menjadi 2. Ada yang ANOVA 1 jalur yang dinamakan dengan one way ANOVA, dan ada ANOVA 2 jalur yang dinamakan dengan two way ANOVA. Uji ANOVA 1 jalur yaitu uji perbedaan parameter dengan rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok sampel. Analisis variansi 1 jalur ini hanya terdiri dari satu faktor dengan 2 atau lebih level. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan uji ANOVA 1 jalur, maka kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, mulai dari awal sampai akhir, agar kita mudah untuk mengurutkan langkah-langkah yang akan kita kerjakan. Nah, untuk uji ANOVA 2 jalur yaitu di mana setiap sampel terdiri dari 2 atau lebih jalur data sampel. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari langkah-langkah dalam mengerjakan uji ANOVA 2 jalur, kita hendaknya mengurutkan dari awal hingga akhir agar mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di sini terdapat contoh kasus yang saya cantumkan, yaitu contoh kasus uji ANOVA 1 jalur. Dan di sini terdapat soal beserta data dalam tabel untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Mari kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah uji ANOVA 1 jalur. Oke, di sini saya berikan contoh satu kasus ANOVA 1 jalur. Soalnya yaitu efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah sebagai A1, discovery learning sebagai A2, dan inquiry sebagai A3. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Nah, datanya terdapat pada tabel, dan lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Nah, kita mulai dari langkah pertama, yaitu merumuskan hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Nah, sebagai HA yaitu terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Dan HO-nya itu yang berlawanan, artinya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Setelah kita rumuskan dalam bentuk kalimat, kemudian kita rumuskan dalam bentuk statistik, di mana HA A1 tidak sama dengan A2 tidak sama dengan A3. Nah, kemudian HO-nya A1 sama dengan A2 sama dengan A3, dan menentukan taraf signifikansi dengan A sama dengan 5% atau 0,05. Nah,
ini sebagai tabel pembantu. Yang tadi kita dapatkan data yaitu A1, A2, dan A3. Kemudian kita tambahkan 3 kolom yang berisikan A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan A3 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan dapatlah hasilnya. Ini penjumlahan dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Kemudian sigma AT. Sigma AT ini rumusnya sigma A1 tambah sigma A2 tambah sigma A3, dan yaitu yang ini tambah ini tambah ini, jadinya 2370. Nah, sigma AT kuadrat yaitu sigma A kuadrat tambah sigma A2 kuadrat tambah sigma A3 kuadrat, dan hasilnya 192/100. Jadi, setelah kita mendapatkan nilai dari tabel, kemudian kita hitung jumlah kuadran antar grup. Nah, dengan rumus JKA sama dengan sigma A1 kuadrat per N1 tambah sigma A2 kuadrat per N2 tambah sigma A3 kuadrat per N3 kurang sigma AT kuadrat per NT. Nah, ini kita masukkan nilai yang ini tambah ini per 10 karena jumlah datanya ada 10. Nah, ini mengapa 30? Karena dia terjadi 3 data. Jadi 10 dikali 3 sama dengan 30. Jadi kita jumlahkan dan hasilnya 12.766,67. Kemudian kita mencari JKT. JKT-nya dengan rumus sigma AT kuadrat kurang sigma AT kuadrat per NT. Nah, sigma AT kuadrat kita dapatkan dari sini. Nah, kemudian kita kurangkan dengan sigma AT per 30 karena NT-nya tadi 30, dan dapatlah hasil 185.696,67. Kemudian hitung jumlah kuadrat dalam grup JKD. JKD itu rumusnya JKT kurang JKA. Jadi kita hanya mengurangkan hasil ini dengan hasil ini. Nah, dapatlah hasilnya 172.930. Kemudian kita mencari derajat kebebasan atau DB. Nah, DB ini terbagi menjadi 3. DBA sama dengan antar grup, DBT total, DBD sama dengan dalam grup. Nah, DBA rumusnya K kurang 1. Di mana dapat nilai 3 karena ini merupakan 3 data. Nah, 3 data makanya 3 kurang 1. Kemudian DBT-nya sama dengan NT. NT-nya tadi 30 kurang 1 sama dengan 29. Kemudian DBD. Nah, DBD ini sama dengan DBT kurang DBA. Karena kita sudah mendapatkan DBT-nya 29 dan DBA-nya sama dengan 2, maka 29 dikurang 2 sama dengan 27. Kemudian kita lanjut dengan mencari nilai hitung kuadrat rata antar grup atau dengan kata lain KRA. KRA ini rumusnya JKA per DBA. Karena JKA-nya tadi kita sudah mendapatkan yaitu 12.766,67 dan DBA-nya sama dengan 2, maka dibagi 2 dan hasilnya 6.383,33. Kemudian yang kedua yaitu hitung kuadrat rata dalam grup atau KRD. Nah, rumus KRD sama dengan JKD per DBD. Tadi telah kita dapatkan nilai JKD-nya 172.930 per 27 dan hasilnya 6.404,81. Nah, kemudian menghitung nilai F hitungnya dengan rumus F hitung sama dengan KRA per KRD. Nah, kita lihat di sini KRA-nya 6.383,33 per 6.404,81 dan dapatlah F hitungnya 0,99. Kemudian kita mencari F tabel. Nah, nilai F tabel dapat dicari menggunakan tabel F dengan signifikansi 5% atau 0,05, di mana DBA sebagai pembilang dan DBD sebagai penyebut. Nah, ini bisa kita lihat
dari tabel F, di mana yang kolomnya DBA dan barisnya DBD. Maka didapatkanlah F tabel dengan rumus F kali alfa kali DBA kali koma DBD. Nah, jadi F 0,05, 2,27 dan dapatlah hasil dari tabel F 3,35. Nah, sekarang kita ingin mengidentifikasi apakah F tabel lebih besar atau lebih kecil daripada F hitung. Nah, sebelum itu kita membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur agar kita mempermudah apa saja yang telah kita kerjakan tadi. Dan kita tuliskan semua hasilnya di dalam tabel ini sesuai dengan kolom dan baris yang telah ditentukan. Nah, kemudian menarik kesimpulan atau konklusi, F hitungnya sama dengan 0,99 dan F tabelnya 3,35. Tentu F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, sebagai syaratnya tadi, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.